Oke, selamat datang di Virtual Bazar. Kali ini kita tadinya ada 6 vendor, tapi menurut Mas Budi ada 2 vendor yang berhalangan hadir, jadi kita 4 vendor aja. Tapi aku jamin vendor-vendornya juga pasti menarik isi produk-produknya. Oke, kita sasang sekarang ke Jakarta Timur, ke tempatnya Mbak Yulida. Nama apa? Booth-nya The Paddies. Ya, oke. Halo Mbak Yulida. Halo Mbak Yulida, mic-nya bisa di-on? Yes. Halo, Silakan. Ya. apa kabar Mas? Halo Mbak. Baik. Ayo Mbak Yulda. Mana nih tampilannya? Apa aja nih? Tampilannya mana nih? Ya, tampilannya belum keluar nih di aku juga. Ini saya hari ini jualnya apa? Wih. Presentasi, wih. Ini namanya Sweet and Savory Bread of the Day. Ini ada Sweet and Savory. Ini ada Korean garlic, terus yang ini roti keju, terus yang ini ada coklat nougat, terus yang ini roti creamy cream cheese strawberry. Dalamnya ada strawberry homemade ya, terus sama cream cheese ya. Terus udah gitu ini ada bolu marmer cake nih Mbak Mas. Ini marmer cake di dalam satu slice ada 3 rasa, mocha, coklat. Itu kesukaan Lina itu. Mantap banget kalau bolu, dia mau gemar bolu dia. Boleh. Ini dia terbuat dari tepung ketonya Mas Tio sama mix almond ya. Nah, terus udah gitu. Nah, ini ada lagi nih makanan yang lagi hits juga kan. Rasanya? Bukan, spaghetti brulee. Spaghetti brulee Mas. Spaghetti tapi di brulee itu. Spaghetti brulee itu kan yang kocokan telur itu kan brulee. Kayaknya aku pernah dengar brulee deh. Brulee. Oh iya. Ada namanya sih, ada restorannya emang namanya brulee gitu loh. Aku bikin ala ketonya itu jadi spaghetti yang dimasak pakai bolognese biasa, tapi habis itu dipanggang lagi. Dengan ini aku udah pernah nyoba belum pernah Mas. Oh ya udah. Nanti aku kirimin ya. Pantesan aku nggak tahu begitu doang. Pantesan aku nggak tahu gitu doang. Nah, iya ini sekarang sih yang lagi favorit banget nih di The Paddies ini salah satunya itu sama Korean garlic. Ya, Nah, kalau Korean garlic aku itu dia rasanya nggak manis tapi savory. Karena aku pikir justru itu yang enak, savory. Aku siapa yang ngirim waktu itu ya, pernah ada yang ngirim Mbak Iko bikinnya savory kalau nggak salah itu. Jadi nggak manis, jadi kayak ya memang aku lebih enak kayak gitu loh. Kayaknya rasanya kayak bawang putihnya lebih kayak gimana gitu. Aslinya itu manis sebenarnya kan, roti asli. Cuman kalau aku bikin tapi enakan savory. Aku malah lebih suka savory. Waktu itu dikirim 2 jenis, aku suka banget savory. Itu enak banget. Enak ya Mas kalau manis, kalau aku rasa. Iya, ya udah yang gitu nggak apa-apa, dikirim ke aku juga sekalian aja. Terus udah gitu. Ya, hari ini sih itu aja ya Mas. Soalnya aku sih sebenarnya produknya banyak banget. Iya, IG-nya Mbak. Udah kirim flyernya tuh ke Mbak Dede ya? Iya, nanti di grup peserta juga sama di breakout room pasti banyak yang nanya. Di ruang mojok nanti dikasih di breakout room. Iya. Nomor WA aku sebutin di sini. Nanti aja di ruang breakout. Aja ya. Ya udah, gitu aja sih Mas. Pokoknya aku sih sekarang aku kan juga banyak belajar dari teman-teman. Terus udah gitu suka dengerin Mas Tio juga. Nah, kalau aku sih pada dasarnya bikin produk itu ya memperhatikan makro sama mikro. Itu aja sih. Ya kan Mbak In kan juga bantu di divisi produk tuh. Wah, itu makro dan mikronya. Jadi mungkin bisa lebih berkembang lagi nanti. Mbak In kan bisa itu juga. Itu yang di atas itu apa, Mbak? Ngitungnya dan sebagainya. Di atas mana, Mbak? Itu di atas kotak itu apa? Oh, di atas kotak. Nah, yang di atas kotak. Iya, enggak di atasnya di sebelah sana. Ini spaghetti. Yang bolu marmer. Di atasnya lagi. Bolu marmer. Ini bolu marmer. Oh, marmer. Itu yang buat Lina. Coba. Sebelah kiri, coba sebelah kiri. Ini rasanya mirip banget loh, mirip banget sama bolu marmer biasa. Padahal terbuat dari tepung keto sama almond. Terus udah gitu pemanisnya aku pakai erit sama
pemanisnya itu Ci Iko apa sih namanya? Sukralose. Bakul singkat. Sukralose. Yang tuh tes ya. Tapi campur sama erit gitu karena kalau kue itu kalau harus campur erit supaya pengembangnya bagus. Aku agak ini nih, agak kuper nih. Emang ada ya sekarang ada namanya Loguan apa gitu. Pokoknya jadi kan kita itu ada ya? Lakanto ya. Iya, jadi katanya siapa ya kemarin Lina itu kan orangnya suka pesen kue, tapi dia kan mesennya pakai nama lain di IG apa gitu ke vendor-vendor KF ya. Pokoknya nanti kalau ada nama-nama yang nggak jelas terus kirimnya ke daerah Pondok Kelapa itu sebetulnya Lina yang pesen, dia cuma nggak ngaku. Nah dia pernah pesen ke vendor, dikirimin kue yang atasnya ada taburan itu, bilang aku sampai nanya gini, Bun, kamu nyarinya benar-benar dari orang-orang yang ada di vendor KF nggak? Jangan asal mesen sembarangan dari orang di IG, kan aku gituin si Lina. Iya bener, ini juga ada di divisi produk kok, teman aku mesennya lewat IG, dia waktu itu pernah kontak gitu. Nah di kuenya itu, soalnya aku apa, dia kan kalau mesen apa-apa kan kadang-kadang aku bilang, kalau mau aman ya sebetulnya sih bisa aja sih pesen di mana aja, cuman kalau aku kan seraknya kalau dia bagian dari vendor KF. Jadi udah ada yang verifikasi lah, walaupun yang lain juga bisa jadi gitu, cuma kan aku amannya gitu, teman. Aku kagetnya tuh karena aku curiganya, loh, kok ada kayak taburan gulanya. Yang kamu bener nih yang di grup vendor dapatnya. Dia bilang, iya. Terus coba tanya dulu deh. Iya Mas, bener itu. Nah, begitu dia tanya, katanya dia pakainya Lakanto. Lohanko. Makanya bilang, itu apa? Tuh aku cari-cari, aku tanya sama Mbak Google yang lebih pintar daripada aku. Oh iya bener. Ternyata itu low carb, ternyata itu malah 0 kalori juga. Nah makanya iya betul. Ya. Sekarang produk-produk low carb itu luar biasa ya, udah berkembang terus ya. Berarti low carb di dunia ini udah mulai berkembang, harus ada kompatibel untuk menggantikan gula. Itu harus. Iya benar. Makanya kalau aku mah udah jadul banget. Ilmuku baking apa dulu orang mesen nama aku, sekarang aku ngaku kalah deh vendor-vendor semua. Coba yang sebelah kiri ada apa? Sebelah kiri sama. Oh sama. Udah disiapin berapa set itu? yang sebelah sini itu, kalau yang samaan tuh ke Mas Budi. Kalau yang itu boleh sih. Kacau. Mas Dio cari teman modus lain caplok. Kalau samaan kan nggak perlu dari kamu, bilang ke Mas Budi. Kacau. Bisa diatur. Aku mendadak gak kenal Mas Tio nih. Ini Korean garlicnya aku pakai 4 jenis keju loh. Widih. 4 jenis keju. Pokoknya dimakannya meleleh banget. Wah, apa aja tuh 4 keju, mozzarella, apalagi edam. Mozzarella, cream cheese, cheddar, parmesan. Wih, kayak gimana tuh savory-nya, nggak tahu deh. Aduh. Ayo, yang tertarik, itu udah ada yang nanya. Ya nih tuh, satu set berapa gitu. Nah, ayo tinggal breakout room. Tadi aja breakout room. Oke. Makasih Mbak Yunda. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Ya, linknya sudah ada di layar ya Mbak. Oke, makasih. Silakan, yuk. Nah, sekarang kita lanjut ke Bekasi nih, nggak jauh dari Jakarta Timur. Mbak Yunda Jakarta Timur daerah dekat Pondok Kelapa berarti ya? Kurang dekat ya Mas ya. Gojek murah. Kania Keto Food Bekasi ini juga dekat dari Jakarta Timur. Halo Mbak Kania. Mbak Kania selfie dulu dong. Berselfie dulu kita, langsung dikasih makanan langsung ngecas. Mbak Kania udah makan belum? Udah. Monggo Mbak Kania, suaranya. Bentar. Iya. Halo. Nah, tuh. Makanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nah, ayo Mbak. Silakan Mbak. Produk hari ini. Aku tuh jiper loh, Mas. Jiper Mas, siapa? Mas, Mbak Kania itu ngedek. Kenapa? Mbak Kania itu gemeteran. Disamperin Mas Tio waktu seminar food festival aja nggak berani deket-deket tuh. Takut keringat dingin. Emang aku gigit. Emang aku galak. Kan aku koplak. Terus dulunya ada majalah yang aja. Aku nggak biasa ngomong di depan banyak orang. Oh iya. Tenang, ini ngobrol sama Mas Tio. Tapi aku pernah ke rumah Mas Tio. Nah, iya. Silakan Mbak, ayo apa aja nih? Ayo Mbak. Ya,
Aku itu ya kameranya ya Mas. Iya silakan. Mas Budi. Iya. Balik. Silakan. Assalamualaikum. Ini Ya. Mas Tio, sekarang Apa tuh? awalnya sih dulu awal-awal paling saya cuma nggak banyak ya, tapi karena sekarang permintaan semakin banyak dan akhirnya insya Allah menyediakan kayak macam catering harian ya, seperti itu. Tapi menunya setiap hari beda-beda. Dan saya semua ngerjain sendiri gitu. Ini seperti ini sup krim, isinya sup krim ayam jamur. Kemudian ini alpukat kocok. Ini yang salad alpukat nih Mas. Misalnya alpukatnya mentega semua. Ya, Kemudian ini kalau ini kebetulan kerupuk. Itu mie goreng Mbak ya? Memang. Itu mie goreng ya? Ini kerupuk kulit. Sebentar Mas, kerupuk kulit memang goreng sendiri juga. Terus wah, mantap. Ini mie goreng ayam. Masa halusinasinya sama telur. Mas, awas handphone basah, kena tetesan. Spaghetti ayam jamur. Kemudian ini mie ayam nih Mas, mie ayam jamur. Bakso. Terus ada cincau juga. Aduh, seger banget. Saya juga jual alpukat nih Mas. Wih. Alhamdulillah ya selama ini banyak teman-teman yang cocok dengan alpukat ini gitu ya, mudah-mudahan selamanya. Kemudian ini ya kefir nih Mas, kefir strawberry sama blueberry. Ini buah asli ya, kefirnya pun juga strawberry asli. Wah, lengkap. Ininya blueberry-nya pun juga buah asli juga. Ini es cincau. Waduh, ada dessertnya juga, ya Allah. Kopi krim. Iya. Sekalian akhirnya seperti itu Mas, sekarang kan jadinya catering harian. Nah ya. itu, Jadi mau nggak mau teman-teman banyak ini Mbak daerah Bekasi ya? Kalau yang permintaannya sampai itu ada tadi nanya di Bogor, sampai di Bogor gitu bisa kelayani nggak ya? Aku tuh sebenarnya bisa Mas, selama ini sih alhamdulillah. Makanya di grup metabolic conditioning, kalau yang pada ikut nonton yang belum baru tertarik KF tapi nggak tahu cara mulainya karena ketakutan nggak bisa makan enak lagi, apa yang aku bilang nantinya itu bakal hilang. Tapi sementara kalau memang ketakutan, kalau mau nyoba udah deh, nggak tahu. Kalau misalnya masih dalam proses belajar ngitung makronutrisi, proses belajar, aku sih di grup metabolic conditioning udah ngasih patok pilih hewani, nggak pusing karbo. Nantinya kalau makan makan tumbuhan, daun batang bunga, itu kan cara berpikir. Nah, cuman aku nggak tahu nih mereka kuat nggak perang lawan hawa nafsunya. Kalau dari salah satu testimoni di grup metabolic conditioning yang baru mulai nakesnya, mereka bilang sih baru makan dikit aja udah nggak lapar lagi. Kalori restriction gampang, tapi kan aku nggak tahu di perjalanannya itu mereka ketemu godaan. Sebenarnya yang buat susah di KF itu bukan masalah fisiologi. Fisiologi mendukung untuk kalori restriction, pembatasan kalori. Nggak lapar kok, nggak lemes juga. Tapi yang sulit itu kan, kenapa kita dibilang warrior itu kan karena kita kan perang dengan hawa nafsu. Yang godain kita di obesogenic environment sekitar kita tuh banyak. Ada tukang mie ayam lewat, ketoprak manggil-manggil. Terus apa gini lagi diskon nih pizza apa mie ayam apa itu yang bikin kita kadang-kadang kalau nggak kuat lawan hawa nafsunya gagal. Nah makanya kalau yang startup baru mulai dan masih kebingungan, kan aku selalu nyaranin jangan tunda-tunda, learning by doing. Ilmu itu lebih mudah diterima, dipelajari kalau udah tahu di fisiologinya mendukung. Oh iya tambah sehat, oh iya tambah nggak lapar, oh iya tambah nggak craving. Nah ketakutan craving di awalnya ini misalnya tadinya biasa makan mie ayam dan aduh nanti kalau udah mulai gitu nggak bisa makan mie ayam lagi dong. Nah virtual bazar ini apalagi yang menyediakan catering ini bisa ngebantu banget. Jadi gini, oke deh aku sambil belajar makan apa yang bisa dimakan. Tapi mendingan bermodal, udah deh langganan catering dulu supaya karena dengan makan catering ini yang kita nggak usah pusing dan kita tetap bisa merasakan makan enak. Tapi ternyata tahu-tahu kita setelah 2-3 minggu catering loh, kok gue jadi nggak dapat fisiologi ketosisnya, dapat anti-inflamasinya, dapat anti-cravingnya, dapat kemampuan puasanya, tapi
dilayanin oleh vendor-vendor yang bisa menyediakan jasa catering. Pokoknya terima beres, tinggal pilih menu apa, mau makan apa hari ini, Senin sampai Minggu dikirim dulu. Tapi ya memang harus sambil belajar. Nantinya kan kalau jajan terus kan boros misalnya. Harus bisa ngolah makanan sendiri. Nah, tapi membantu ke situnya, catering-catering kayak gini tuh perlu untuk para nyubi-nyubi yang startup. Nggak pusing, tinggal ikutin. Jadi mereka learning by doing, tapi sambil belajar, makan nutrisi, belajar beli makanan. Itu loh. Kayak mudah-mudahan yang di grup metabolic conditioning juga bisa nonton ini nih, yang ketakutan, aduh nggak mulai-mulai karena nggak bisa makan mie ayam lagi, nggak bisa makan donat apa-apa. Duh, vendor-vendor kita, warrior-warrior kita kreatif semua. Top, habis. Asal jangan gelap mata ya. Ya, asal jangan gelap mata. Masih ada lagi nggak Mbak produknya? Kayaknya itu aja deh, nggak sempat bikin kue-kue, udah nggak sanggup ini. Oh, tapi masih ada ya? Masih ada kan? Nah, masih Ada banyak. IG dan FB-nya buat varian-varian yang lebih banyak itu gitu loh. Ya udah kalau gitu itu dibungkus aja. Iya. Dibungkus aja. Terima kasih banyak Mas Tio. Aku yang makasih. Oke. Thank you Mbak Kania. Nanti dilanjutin di breakout room ya. Ada satu tadi yang pengen linknya sudah di layar. Silakan. Aku sambil ini lanjutin Mas. Monggo silakan. Oke, siap. Sekarang kita balik lagi nih ke Jakarta Timur. Oh, nanti nomor 4 juga di Bekasi semua. Aduh, Mas. Pas banget sih hari ini. Ya, deket semua Pondok Kelapa. Ya, Rin. Ya, okay. Mohon maaf ya, Warrior. Rezeki subuh itu namanya. Ya, Rin. Oke, kita ke Jakarta Timur. Sekarang ke Mbak Usi, Jakarta Timur. Pasti deket Pondok Kelapa. Kue keto. Halo Mbak Usi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Ya Mas Tio. Nih, saya dekat lah sama Mas Tio Duren Sawit. Oh, Duren Sawit malah lebih dekat lagi. Ini mah nggak mau dimodusin. Ini mah nggak suka ambil ini tepung keto ke rumah Mas Tio awal-awalnya. Gojek yang nggak datang mah terlalu. Oh, dekat disamperin juga deket kok. Oh ya, siap. Lanjut Mbak. Ya, langsung ke kue ya. Ya, langsung ke kue. Jadi ini saya cuma display 3 kue. Okay. Ada marmer cake, ini vanilla roll cake. Ini versi slice-nya itu saya tuh lagi biar kebayang gitu, 100 gramnya tuh segini gedenya ya. Dari satu loyang ini, 100 gramnya itu kurang lebih gedenya tuh segini. Nah, kalau yang vanilla roll cake ini, 100 gramnya itu segede ini gitu ya. Jadi, satu lagi, yang best sellernya itu ini ya, melted cheesecake. Oh iya, wah itu udah pernah. Ini yang kecilnya yang ini, yang box 500 ml. Kalau yang ini pakai box 1000 ml. Ya, jadi ini ukuran loyang nih sama ya. Marmer, vanilla, roll cake, jadi sama sponge cake semua saya pakai box itu 22 kali 9. Semuanya sama, boxnya pakai yang itu. Jadi yang beda tuh cuma box ini aja. Melted sama tiramisu. Cuma saya lagi nggak bawa tiramisu. Saya juga jual produk teman-teman ini. Karena kan itu mie instannya Mas Paulus ya? Iya. Nah, itu enak banget. Ada puding instan, mie instan, rendang telur. Ini juga ada ini nih, keripik keju ya. Terus ada ini nih, kulit ikan yang udah matang, ini yang mentah. Bisa goreng sendiri ya? Iya. Itu biasanya kan mereka kalau pesan kue suka nanya cemilan. Jadi ya udah itu ladang bisnis kan. kita manfaatin peluang aja. Betul, manfaatin. Jadi kan KF itu ladang rezeki. Nah, aku malah setuju. Pokoknya semakin banyak warrior yang bisa memanfaatkan KF komunitasnya sebagai ladang rezeki, aku makin senang. Kenapa? Karena itu turut membantu pula. Ada bukan negatif feedback, ada positif feedbacknya. Yang ini nyari rezeki, yang itu tertolong, tidak cheating lagi. Itu yang aku harapkan. Karena lebih kalau kita support sistemnya nggak jalan di KF, cuman nyuruh orang
perang, pokoknya tahan hawa nafsu ya kan kita nggak tahu kemampuan setiap orang seperti apa kan. Tapi dengan adanya para vendor kita berkembang kayak gini, resiko untuk keluar kalah dengan hawa nafsu, bukan kalah dengan fisiologi ya, bukan kalah karena aduh aku kelaparan dan lemas, enggak. Insya Allah kalau itu secara fisiologi aku yang backup, aku bisa jelaskan. Tapi kalau kalah dengan godaan, aku nggak ada jawaban kalau nggak ada support system. Nah ini warrior-warrior yang pada pinter jago masak, belajar masak lokal, kembangin, jualin produknya, jadikan home industry, jadikan UMKM. Itu akhirnya memberikan positif feedback buat apa? Buat warrior kita sendiri. Maksudnya untuk kita rame-rame konsisten dengan lifestyle kita jadi mudah kan? Betul. Mau ada yang godain ini, tinggal cari aja versi godaan di mall, kita cari aja. Vendor udah bisa bikin ini belum? Misalnya ada es krim jenis baru, ada kue jenis baru yang bikin ngiler, bikin gak tahan, godaan iman. Tantang vendor-vendor kita jago-jago kayak gini untuk bikin versi keto fight-nya. Dan jangan lupa Mas, kemarin di SFH beberapa episode sebelumnya, ada yang sudah dideketin sama vendor besar untuk dijadiin standar resep ketonya. Kalau nggak salah sosis ya, itu dahsyat. Vendor besar? Iya, pabrik. Ya, vendor kita ada yang dideketin untuk dijadiin kerjasama. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman vendor mesti spesialisasi ini. Ya, ya kan? Kalau aku lebih prefer gini. Nggak apa-apa kita dideketin oleh pabrik-pabrik besar ya. Kan pabrik besar itu kan basicnya bukan gaya hidup kita. Betul. Yang ikut gaya hidup kita kan vendor-vendor kita. Jadi kalau pabrik besar mau jual produk ke kita, aku nggak mau kalau dia sendirian jualan. Lewat vendor kita. Harus ada untungnya di vendor kita. Aku lebih ngangkat UMKM kita yang untung harus para warrior, bukan jangan sampai nanti ratusan ribu orang udah KF, udah jalanin gaya hidup low carb, yang manfaatin malah perusahaan-perusahaan yang bukan basicnya low carb. Awalnya aku malah nggak setuju. Aku boleh, tapi jalurnya masuk ke komunitas kita. Justru kita yang harus jadi set standar. Kita kontrolnya. Kita yang mengontrolnya. Bener low carb nggak? Mereka ngerti nggak low carb? Kalau jadi vendor KF kan berarti harus tahu low carb. Minimal tahu cara ngitung NF. Itu baru. Jadi kita juga keamanan lebih. Aku yakin para warrior lebih aman beli sesuatu dari orang yang sama-sama menjalani gaya hidup yang sama, bener nggak? Aku beli dari Mbak Usi, aku beli dari Mbak Yulida. Mbak Yulida KF nggak? Iya, dia nggak makan karbo. Masa dia tega sih ngakal-ngakalin hanya cuma demi untung lebih, masukin terigu supaya masukin tepung rendah karbo mahal, aku ganti terigu aja deh biar murah dikit, biar aku untung besar. Nggak mungkin terjadi, hampir tidak mungkin terjadi di orang yang tahu rasanya kalau kemasukan karbo atau cheating kayak apa. Kan hampir nggak mungkin. Tapi kalau orang tidak ngerti, oh resep karbo itu kayak gini ya, rendah karbo itu kayak gini ya, dia nggak jalan gaya hidupnya, dia nggak tahu rasanya ketosis kayak apa. Tapi dia, wah ini kayaknya peluang bisnis nih. Makin banyak orang rendah karbo, aku ambil aku buat produk. Nah, yang mencegah dia untuk ngambil untuk lebih apa? Orang dia nggak pernah jalanin kok. Itu nggak ada kontrol di batinnya. Makanya kalau mau masuk lewat vendor, jadi vendor kita yang menjalanin gaya hidup kita yang sebagai pengontrolnya dia. Itu, aku maunya kayak gitu. Itu apa Mbak Usi yang di atas itu, yang di kotak-kotakin itu, yang kemasan-kemasan? Yang ini? Enggak, yang di kemasan itu ada kayak apa itu kayak? Oh, ada rendang juga ya? Oh, dari itu ya? Iya, ini produk temen ya. Produk KF semuanya. Mantap. Terus ini ya, kue-kue keto ini udah di uji lab ya. Wih, mantap. Ada untuk vanilla roll cake. Padahal dengan dia menjadi vendor KFS sudah kita dapat trust lebih dari para warrior. Tapi vendor juga kalau mau dapat trust lebih, ya bisa aja mau upgrade, mau dapat apa, misalnya sertifikat itu aku malah ya itu bagus. Itu namanya itu kan untuk kepercayaan customer dia sendiri. Tapi intinya kalau aku pribadi, kalau yang ngirimin makanan ke aku, misalnya itu di vendor KF, aku langsung trust duluan. Gitu loh. Siap. Makanya jangan takut ngirimin makan ke aku, jalan aku pasti. Bonus lagi. Iya, siap. Nah, ini Mas, untuk vanilla roll cake yang segede gini nih, 100 gram ini, jadi cuma karbohidratnya itu 0,36 gram ya. Mantap.
rendah banget ini. Iya. Jadi ya kalau tepung keto kan itu kan kalau secara labnya tepung keto sendiri 100 gram itu kan sekitar 8,7 gram kalau nggak salah ya. Sekitar hampir 9 gram. Tapi kalau sudah jadi produk makanan kan nggak pakainya 100 gram, nggak 100% isinya kue itu kan tepung semua, ada unsur telurnya apa-apa, itu yang membuat karbohidratnya jadi turun. Nah, gitu, karena di resep nggak mungkin, kecuali kalau nggak doin tepung keto, ya itu jangan. Kalau aku yakin cake lebih murah, sama cake jadi lebih rendah karbonya, pasti. Mantap. Masih ada lagi kan, Mbak, produknya? Karena ini kan krimnya yang banyak ya, jadi pakai keju parut juga, jadi lemaknya juga kan banyak. Kapan lagi lihat bolu gulung isinya segitu banyak? Kalau marmernya ini kan yang 100 gram segede gini nih, potongan dari sini. Marmernya itu sebentar ada di bawah. Karbohidratnya 7,34 gram, tapi kan nggak mungkin segede itu ya. Itu per berapa, Mbak? Per 100 kan itu kan per 100 gram kan? Ya, ini kan per 100 gram nih segini nih, segede itu ini. Jadi 4 juga bisa, ini masih bisa dipotong 4 lagi. Iya. Apalagi makannya habis real food. Coba kalau ketelan nggak bakal kuat. Cuma pengennya doang di depan. Tapi kalau udah habis makan real food, tenang aja. Karbonya terbatas. Kenapa? Karena makanya aku bilang kuncinya makan ketogenic food itu ialah sebagai kayak dessert dan sebagainya. Kenapa? Supaya kita punya sistem kontrol satiety. Kemarin di grup metabolic conditioning aku jelaskan. Begitu kita makan hewani pun nggak bakal bisa banyak. Jadi kan kadang-kadang orang-orang di luar kita, di luar komunitas kita, ngeliatnya serem, ngeliat orang makannya ikan, telur, ayam, daging, nggak pakai nasi apa-apa, terus makannya pasti banyak banget. Ternyata enggak. Ternyata yang makan kita baru makan ayam berapa, ikan berapa, udah kenyang. Nah, itu aja udah mengenyangkan karena nggak buru-buru turun dari lambung, masih lama di lambung karena ada kandungan protein, jadi butuh lama di lambung, didenaturasi oleh HCl, jadi bikin stretch di lambung secara fisiologi, bikin satiety. Nah, begitu makan kue-kue gini, walaupun kita udah ngiler gobios kayak aku tadi, tetap aja. Begitu makan, cuma pengen di depan, akhirnya nggak kuat. Akhirnya ngicinnya cuma sepotong, 2 potong itu kita bikin teknik dalam gaya hidup kita ini, kita bisa menikmati kue ketogenic seperti fase halusinasi, tapi kita punya kontrol fisiologi yang lebih baik untuk mencegah overeating dibanding kita nggak punya fisiologi ketosis, nggak punya kemampuan satiety cepet, ketemu kayak gini bablas gitu loh. Jadi kuncinya itu di situ. Oke, produknya masih banyak, jadi teman-teman kalau masih ini ada lagi, Mbak, atau nanti mau dilanjutin di breakout ya? Iya, boleh gitu aja. Ada sama satu yang lagi sertifikat halal udah gitu ya. Wih, wah, mantap, ada halal juga. Dahsyat, keren. Mantap. Itu makasih ya Mas ya. Makasih banyak. Sama-sama ya. Linknya sudah di ada layar. Teman-teman yang mau ini langsung jangan ragu. Itu sudah sertifikasi, sudah terakreditasi. Lanjut, Mas. Ya. Lebih terakreditasi kalau udah aku posting di Facebookku. udah tulisannya udah thank you so much Mbak Usi. Itu udah terakreditasi itu secara kayak kacau. Oke, kita langsung ke Bekasi lagi nih. Dari tadi bolak-balik Jakarta Timur, Bekasi, Jakarta Timur, Bekasi lagi. Dekat semua. Di Bekasi ketemu Mbak Santi dengan itunya apa? Booth-nya Saga. Halo Mbak Santi. Halo Mas. Saga Mas. Saga. Ya. Iya. Mana nih produknya nih? Sebentar ya Mas ya. Silakan. Ya. Ini jajanan apa ya? Minder sih kalau sama teman-teman yang lain. Ini lebih ke makanan jadul. Nggak apa-apa. Jadul itu yang dicari. Justru yang susah itu jadul. Itu loh. Yang orang apalagi orang-orang udah di atas 40 ke atas itu seperti kata Warel kita kangennya bukan sama kangen kue roti mie, malah kangen sama jadul-jadul. Percaya deh. Coba. Iya, ini untuk best seller saya nih, saya lebih ke frozen ya. Ini ada combro cakalang. Ini best seller banget. Terus ada juga misro, dalamnya
coklat keju. Yang ini ada empek-empek, ini tanpa tepung. Dari ikan Mbak Dila tenggiri. udah jaga tuh. Ini batagor. Kalau ini pai susu. Pai batagor. susu. Nah, loh. Ya, batagor. Ini pai susu, batagor Mas. apa? Batagor kan itu isinya apa namanya? Ikan tenggiri. Ikan tenggiri kan? Batagor Iya, itu digoreng tepung. lagi ya? Iya, digoreng lagi karena yang ini produknya frozen semua. Bumbunya? Bumbunya pakai bumbu kacang. Nah. Tapi encer ya? Encer, Mas. Enggak sih, enggak encer banget. Ini cuman agak kental, cuman udah disesuaikan sedikit doang. Terus apa lagi? Aku nggak batagor baru dengar ada batagor. Aku pikir batagor belum bisa di ketofai. Yang ini kan tanpa tepung, Mas. Jadi ikan semua. Iya, makanya baru tahu. Kalau untuk sajinya, saya ada siap sajinya ada kue tiaw ayam. Yang ini mie ayam. Sama satu lagi bubur ayam, Mas. Bubur ayam? Iya. Buburnya dari apa? Enggak, buburnya dari apa? Buburnya dari konyaku sama santan. Rasanya kayak bubur. Ih, mirip banget. Masa sih? Serius, aku baru dengar loh. Sampai dia nanti Pondok Lapa. Ya, asik. Enggak, tapi Mbak, aku request dong dikasih apa tuh ya? Aku dulu zamannya masih karbo tuh suka makan ada yang kayak asin tuh nanti tongcai ya? Apa sih namanya? Tongcainya di sini nggak ada. Jadi di sini cuman ayam suwir, terus sate ati ampela. Kan dikasih santan kan kalau bubur yang aku dulu suka makan tuh bubur langganan tuh ada yang warna bumbu kuningnya itu apa tuh yang bumbu kuningnya saya pakai bumbu kari aja. Iya, bumbu kari. Sama dia juga bumbu kari kalau di tukang bubur ayam pun bumbunya juga ketofai. Sama bumbunya ketofai. Cuman aduh ini aku kangen banget loh. Tenang, Mas, tenang. Aku masih nyari taucai dulu nih kali ini berarti. Mau ngirimnya sore ya? Iya boleh. Taucai dulu nih. Aku masih nyari taucai dulu nih. Biar tahu alamatnya saya terus terang Mas. Mas Tio. Mas Santi jangan dikirim. Itu buat PO dulu. Mas Agus minggu depan. Tapi terus terang Mas Tio saya baru tahu ya kalau ternyata tuh mungkin Mbak Lina ya pernah pesen combro sama pempek. Berarti itu rumahnya Mas Tio ya? Nah loh. Lina itu suka pesen dengan nama lain. Saya bingung. Dia itu orang kan suka hati di IG. Pokoknya aku kasih peringatan kepada vendor KF. Kalau ada yang mesen pakai nama Rina, Hani, apa gitu, pokoknya nama-nama yang aneh, tapi ngirimnya ke Pondok Lapa, itu yang betul Lina. Saya baru tahu hari ini bener ya Mas, tadi Mas Tio bilang, oh berarti Mbak Lina. Istriku tuh tukang jajan, makanya aku bilang, dia tuh malah aku suruh real food, aduh susah banget, dia tuh senangnya hobinya jajan, terus tapi dia gitu, dia malu kali kalau ketahuan istri suhu, jajan mulu, gitu. Makanya dia ngumpet pakai nama babysitternya. Kalau babysitter Ale kalau nggak nama Hani, nama habis itu ganti pakai nama cowok. Ganti. Udah tahu dia Mas alamatnya gampang ntar dikirim, udah tahu alamatnya saya Mas. Tuh Mbak Mita bilang besok pakai nama Joko. bukan rahasia istri, itu yang aku bilang, para wanita itu lebih mudah tergoda. Aku bilang contohnya istriku sendiri gitu loh, jangan pikir kalau aku suruh KF akunya ngajarin kayak gini terus keluargaku perfect gitu, enggak. Istriku itu jatuhnya istriku itu aku lihat sama kayak warrior lain ya nahan nafsunya apanya ya kayak itu. Kalau aku kan komitnya kan beda. Kalau aku komitnya, kalau istriku tuh aku bilang masih selevel kayak newbie lah, maksudnya masih apa namanya, ya perempuan suka jajan, makanya kata Mas Hazil kan nggak apa-apa Mas, wanita butuh dimengerti ya. Asal suaminya juga dikasih. Tapi kebagian juga sih. Oke. Masih ada lagi Mbak Santi? Cuman itu aja sih. Ini saya pajang yang maksudnya yang kebetulan hari ini memang ada pesanan. Wah, gitu. Tuh teman-teman sudah siap itu terima PO. Buburnya pesanan orang.
Gimana? Buburnya pesanan orang bukan. Buburnya yang ini enggak. Oh, enggak. Ini khusus display. Langsung telepon beli tongcai. Emang beneran tongcai boleh, Mas? Tongcai itu lobak ya? Apa sih? Makanya aku mau nanya Mbak Google dulu abis ini. Kayaknya sih tongcai lobak loh. Kayak dia cuma asin doang. Pakai tongcai gitu lah. Nyari di mana ya kalau hari gini ya? Itu buat asin-asinnya gitu enak banget. Ada di pasar ya? Jam segini pasti ada. Oh, saya belum bisa kalau memang kalau tongcai rekomen lah, saya tambahin tongcai. Nah, makanya aku yakin kok tongcai itu rekomen. Maksudnya kita dari taste-nya kita ada rasa karbonnya. Ya itu bilang sawi putih, ada sawi kerupuk kering. Oh, gitu. Ya udah, tunggu tongcainya ada dulu baru dikirim. Bilang aja gitu Mbak Santi. Dikirim dong nih, aku WA sekarang nih. Kalau hari ini nggak ada tongcai, Mas. Gimana? Aku yang beli tongcainya. Oh gitu. Ya udah, ntar sore sampai di sana. Deket loh, Mas, buka. Sangat. Asli Mas Tio goyo. Nah, tuh, udah aku suruh beli tongcai. Harus datang loh. Oke, Mbak Santi, thank you. Masih ada banyak kan produknya? Masih, cuman ini aja deh yang sempet yang ada display ini aja. Apa-apa. Nanti teman-teman yang buru-buru mau duluan sama Mas Tio masih ada kesempatan di breakout room. Jadi pastikan dapat dulu buburnya. Yang di display aku loh ya. Yang di display aku ya. Acau nih. Serius aku kalau memang ada bubur aku kangen banget Mas. Serius aku dulu tuh penggemar nasi uduk. Kalau pagi nasi uduk, kalau sore menjelang malam itu bubur. Ada tukang bubur, jadi aku suka pesan bubur, makan pakai kacang gitu, bubur terus pakai banyak, dan aku makannya banyak lemak, pakai sate kulit, buburnya gitu dikasih itu pakai tongcai, itu nikmat banget rasanya. Oke, biarin, kalau enggak kasihan pesertanya, masa pesertanya cuma nge-charge doang kalah terus sama Mas Tio. Sekali biar dapat. Jadi buat acara. Linknya sudah ada ya Mbak Santi. Tadi iya, aja. makasih ya Mas ya. Yuk, sama-sama. Makasih. Tadi yang Mbak Yulida tadi itu Padis udah pada habis tuh Mas. Minggu depan katanya. Keren. Ya.